Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Ibu Bapak dosen Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Hukum Kesehatan dan HAM yang merupakan tugas akhir semester dengan judul makalah Ketersediaan Vaksin Corona bagi seluruh warga negara Indonesia. Akhir Desember 2019, kita dikejutkan oleh berita yang sangat menghebohkan dunia. Virus corona atau juga disebut COVID-19 ini berasal dari kota Wuhan, Tiongkok, yang dengan sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Menjadi mimpi buruk bagi seluruh umat manusia karena lebih dari ribuan korban jiwa yang diakibatkan oleh virus corona ini. Seluruh dunia seakan ketakutan, terbayang seakan menunggu giliran terinfeksi virus corona. Sepanjang tahun 2020 ini, lebih dari 1,5 juta orang Indonesia yang terkonfirmasi positif virus corona. Akhir tahun 2020 ini beredar kabar bahwa vaksin virus corona akan segera dapat disalurkan untuk masyarakat. Kabarnya pada awal tahun 2021 akan siap diberikan kepada masyarakat Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di beberapa negara yang lain mereka bahkan sudah siap dengan vaksin corona ini. Menurut beberapa berita di media massa, di awal tahun 2021 nanti masyarakat Indonesia akan mendapatkan vaksin ini. Namun, yang paling diprioritaskan adalah garda terdepan petugas medis, para medis, kontak tracking, TNI, Polri, dan aparat hukum. Kira-kira sebanyak 3.497.737 orang. Tokoh agama masyarakat, perangkat daerah, kecamatan, desa, RT dan RW, dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.106 orang. Guru atau tenaga pendidik dari PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi kira-kira sebanyak 4.361.197 orang. Aparatur pemerintah pusat, daerah, dan legislatif sebanyak 2.305.689 orang. Peserta BPJS, PBI atau penerima bantuan iuran sejumlah 86.622.867 orang. Masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya hingga 57.548.500 orang. Latar belakang masalah. Pemberian vaksin corona masih ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, sampai sekarang virus corona masih menyebar di negara ini. Lebih dari 1,5 juta orang yang terkonfirmasi positif virus corona. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan Anda perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Perumusan masalah. Apakah vaksin corona merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia? Apakah dampaknya jika tidak semua warga negara bisa mendapatkan vaksin virus corona? Metode penelitian. Metode penelitian dalam makalah ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, majalah, media elektronik, dan website terkait.
Hasil penelitian dan pembahasan. Vaksin corona. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan Anda perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Saat orang yang sudah mendapatkan vaksin terpapar kuman penyebab penyakit yang sebenarnya di kemudian hari, tubuhnya akan membentuk antibodi dengan cepat untuk melawan kuman tersebut. Pentingnya vaksin untuk mencegah penyakit. Setiap orang perlu mendapatkan vaksin, terutama bayi dan anak-anak, karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan berkembang. Namun, selain bayi dan anak-anak, orang dewasa juga perlu mendapatkan vaksin. Orang dewasa disarankan untuk mendapatkan vaksin jika ia memiliki beberapa kondisi atau faktor risiko tertentu seperti berusia lanjut, sedang hamil atau menyusui, penyakit kronis seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung. Daya tahan tubuh yang lemah, misalnya karena kemoterapi, riwayat operasi transplantasi organ, atau menderita penyakit HIV. Belum pernah mendapatkan imunisasi wajib sebelumnya. Bekerja di tempat yang berisiko tinggi menularkan infeksi seperti rumah sakit atau laboratorium klinik. Berikut ini kita mengenali berbagai jenis vaksin. Berikut adalah jenis-jenis vaksin berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya. 1. Vaksin mati. Vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahkan kimia. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh namun tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit dalam tubuh. 2. Vaksin hidup. Berbeda dengan vaksin mati, virus atau bakteri yang terkandung di dalam vaksin hidup tidak dibunuh, melainkan dilemahkan. Virus atau bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit, namun dapat berkembang biak sehingga merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap sistem imun. 3. Vaksin toksoid. Beberapa jenis bakteri yang dapat memproduksi racun yang bisa menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Vaksin toksoid berfungsi untuk menangkal efek racun dari bakteri tersebut. Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, namun mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan bakteri tersebut. Contoh jenis vaksin toksoid adalah tetanus toksoid dan vaksin difteri. 4. Vaksin biosintetik. Jenis vaksin ini mengandung antigen yang diproduksi secara khusus sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri. Vaksin biosintetik mampu memberikan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat dipergunakan oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis. Contoh vaksin jenis ini adalah vaksin HIV. Prioritas pemberian vaksin di Indonesia. Pemberian vaksin itu nantinya akan diprioritaskan pada sejumlah kelompok masyarakat.
Berdasarkan paparan dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P, Kementerian Kesehatan, ada 5 kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas vaksin COVID-19. Mereka adalah sebagai berikut. 1. Garda terdepan. Mereka adalah petugas medis, para medis kontrak tracking, TNI, Polri, dan aparat hukum sebanyak kurang lebih 3.497.737 orang. 2. Tokoh agama atau masyarakat, perangkat daerah, kecamatan, desa, RT dan RW, dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak kurang lebih 5.624.106 orang. 3. Guru atau tenaga pendidik dari PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi kurang lebih sebanyak 4.361.197 orang. 4. Aparatur pemerintah atau pusat, daerah, dan legislatif sebanyak kurang lebih 2.305.689 orang. 5. Peserta BPJS, PBI atau penerima bantuan iuran sejumlah 86.622.867 orang. 6. Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya kurang lebih mencapai hingga 57.548.500 orang. Data ini diperoleh dari kompas.com. Berikut ini perkembangan terbaru soal vaksin COVID-19 yang diharapkan bisa segera menyelesaikan pandemi COVID-19 yang dikutip dari berbagai sumber. 1. Pfizer. Seperti yang diketahui, vaksin Pfizer telah merilis hasil data uji klinis terhadap akhir yang menunjukkan bahwa vaksin tersebut efektif dalam menangkal virus COVID-19. Lebih dari 90% tanpa efek samping berbahaya. Hasil pertama dari uji klinis vaksin fase 3 ini mengindikasi kemampuan vaksin kami untuk mencegah COVID-19, kata Ketua sekaligus CEO Pfizer Albert Bourla yang dikutip dari CNBC International. Selain itu, Pfizer bersama rekannya BioNTech akan mengajukan penggunaan darurat vaksin pada Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau FDA pada pekan ketiga bulan November 2020. Mereka berencana memproduksi sekitar 5 juta dosis vaksin COVID-19 di 2020 dan 1,3 miliar dosis di 2021 mendatang. 2. AstraZeneca. Vaksin yang dikembangkan oleh Oxford dan AstraZeneca diperkirakan siap digunakan di Desember 2020. Hal ini diungkapkan oleh CEO AstraZeneca, Pascal Siriot, tergantung persetujuan dari otoritas kesehatan setempat. Otoritas regulasi terus bekerja dengan data kami. Jika mereka cepat saat kami siap, kami bisa memulai memvaksinasi orang pada Januari.
mungkin pada akhir Desember, kata CEO AstraZeneca Pascal Soriot dikutip dari SCMP. Vaksin AstraZeneca sendiri telah memenuhi uji klinis fase akhir pada September 2020 di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan juga Brazil. 3. Moderna. Stephen Bancel, CEO Moderna, mengatakan akan mengajukan izin penggunaan darurat pada Desember 2020 jika uji klinis tahap akhir bisa berjalan sesuai rencana. Pada saat ini, perusahaan vaksin tersebut sudah siap untuk memproduksi 20 juta dosis vaksin. Hal ini bisa dilakukan pada akhir 2020 nanti untuk masyarakat AS atau Amerika Serikat. Akhir tahun ini, kami berharap memiliki kira-kira 2 juta dosis vaksin untuk dikirimkan ke Amerika Serikat, kata Chief Medical Officer Moderna, Dr. Tal Zak. Tanpa vaksin, manusia memerlukan waktu lama untuk mencapai kekebalan tubuh yang kolektif yang disebut juga herd immunity terhadap virus corona penyebab COVID-19 SARS-CoV-2. Menurut perkiraan awal dari para ahli kesehatan di Amerika Serikat, sedikitnya dibutuhkan 70% dari total populasi yang mengembangkan kekebalan terhadap virus corona, baik dengan paparan atau vaksinasi, untuk mencapai kekebalan menyeluruh. Kita tidak akan bisa mengendalikan virus ini sampai mendapatkan vaksin atau sampai virus menginfeksi 80-90% populasi manusia. Tentunya opsi yang terakhir adalah yang tidak kita inginkan karena akan lebih banyak orang yang meninggal. Saat ini, lebih dari 90 vaksin potensial untuk COVID-19 sedang diselidiki di seluruh dunia, sehingga nampaknya paling tidak satu dari antaranya akan berhasil. Sementara itu, para ilmuwan di Universitas Oxford, Inggris mengatakan bahwa vaksin virus corona baru mereka akan siap pada bulan September tahun ini. Ketika mendengar kabar bahwa akhirnya ada satu vaksin yang berhasil ditemukan, bukankah akan membuat banyak orang dengan senang hati berbaris untuk mendapatkan suntikan vaksin? Tapi sepertinya tak semua orang akan rela mengantri untuk mendapatkan vaksin tersebut, lantaran ada beberapa orang yang menyatakan dirinya anti vaksin. Jadi, apa yang akan terjadi jika vaksin COVID-19 yang aman dan efektif tersedia, tetapi beberapa orang menolak untuk mendapatkannya? Mungkin bisa dipertimbangkan kasus yang terjadi pada tahun 2019 ketika wabah campak terjadi di Brooklyn, New York. Hampir 3 dari 4 kasus atau 73% terjadi pada orang yang belum pernah menerima vaksin campak, terutama pada anak-anak. Meskipun ini bukan perbandingan apple to apple dengan pandemi COVID-19 saat ini, seperti soal kita bahkan belum tahu apakah antibodi SARS-CoV-2 dapat menghalangi reinfeksi, tapi ini memberikan sekilas gambaran tentang besarnya masalah jika sebagian besar orang tidak diimunisasi. Baiklah, kita telah sampai pada kesimpulan. Tanpa vaksin, manusia memerlukan waktu yang lama untuk mencapai kekebalan tubuh yang kolektif atau yang disebut juga herd immunity. Saat ini masih ada banyak ketidakpastian tentang virus ini, kedepannya dan dampaknya pada dunia. Sangat disayangkan bahwa salah satu ketidakpastian besar dapat terjadi karena adanya rasa tidak percaya terhadap vaksin yang berpotensi menyelamatkan jiwa. Namun, tetap kembali lagi, sebaik-baiknya kita menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan maksimal.
dengan mengonsumsi makanan sehat, minuman herbal, rempah-rempah, sayuran segar dan buah-buahan ditambah dengan vitamin bisa membuat menjadi lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Namun yang paling penting lagi adalah kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadikan kita lebih siap atas semua yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi kita harus tetap optimis dan banyak berdoa. Demikianlah pemaparan tugas makalah saya. Saya sadar masih banyak kekurangan dan untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Ibu Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.